Sobat RM, saat ini kita mendapatkan kesempatan istimewa dikunjungi oleh Wakil Gubernur Aceh, Bapak Fadlullah. Kalau di Aceh akrabnya dipanggil Dek Fat ya. Di sini, alhamdulillah, Pak Dek Fat ini memang sangat sibuk sekali. Bahkan sempat juga viral kita lihat di video kemarin, sampai rakitnya itu terbalik tuh saat untuk demi menembus daerah-daerah terisolir. Ya. Pak Dek Fat, Ya, apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Udah sebulan lebih bencana banjir bandang di Aceh, penanganannya kalau dilihat sudah optimal atau seperti apa mungkin menurut Pak Depan? Ya, mungkin di beberapa daerah seperti di Aceh Tengah, kemudian di Aceh Timur, di pedalaman, dan Aceh Utara, dan juga Aceh Tani yang khusus di pedalaman kan memang masih ada beberapa tempat yang belum bisa tembus pakai roda 4, tapi roda 2 udah. Begitu juga seperti di Aceh Timur tidak bisa lewat jalur darat, tapi jalur sungai bisa atau lewat udara. Nah, ini kan terus kita upayakan supaya ini semuanya bisa tembus, dan sekarang di samping mengirimkan bantuan juga sudah mulai ke tahap pembangunan rumah sementara. Kalau untuk daerah-daerah terisolir Pak, udah berapa persen bisa ditembus dari sebelumnya Pak? Kalau tembus semuanya kita sudah terkoneksi, cuman seperti saya sampaikan tadi, tidak bisa lewat darat dengan mobil, kita bisa tembus lewat jalur sungai. Di beberapa tempat malah kalau yang kemarin yang sangat terpuruk adalah Aceh Tengah dan Benar Meriah. Alhamdulillah itu sudah bisa dilalui dari jalur KKA dan jalur Biren ke Aceh Tengah itu sudah bisa dilalui. Begitu juga dengan waktu itu sangat di sana dengan BBM sudah bisa dikirimkan, gas LPG pun sudah bisa dikirimkan ke sana. Bukan kepada pemerintah pusat di hari megang itu agar diberikan sapi. Kalau ibaratnya memberikan daging, ya berarti sapi atau kerbau kepada masyarakat di Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan yang kedua, seluruh ASN dari pemerintah Aceh, juga TNI Polri bekerja sama sekarang fokus seperti misalnya di Aceh Tani, kita fokus pada masjid, kemudian tempat ibadah lainnya, kemudian puskesmas, instansi pemerintahan, kita usahakan dalam bulan 1 ini bisa bersih semua. Kita usahakan gitu. Tapi yang paling utama adalah masjid, tempat ibadah, musala, menasah, semuanya. Ini kami kemarin minta tolong kepada Danantara, kepada Pak Doni Oskaria. Saya minta tolong ke beliau semua masjid agar bisa difungsikan untuk bulan Ramadan, dan beliau menyatakan siap dibantu semua. Makanya beliau juga sudah mengirimkan sejumlah BUMN di mana masjid-masjid khususnya di Aceh Tamin, dan nanti akan bergeser ke kabupaten-kabupaten lain. Terkait anak sekolah nih Pak Wagub, ini kan tanggal 5 katanya sudah mulai aktivitas belajar mengajar dimulai. Benar. Nah, persiapan dari Pemda Kabupaten termasuk mungkin koordinasi dari Pemprov seperti apa Pak? Karena di lapangan kita lihat masih banyak juga sekolah-sekolah yang berlumpur Pak. Kemudian juga sebagian besar orang tua murid masih mengeluh tidak punya duit nih Pak untuk beli seragam sekolah. Ini bagaimana Pak nanti ini dari pemerintah? Kemarin kami mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah tenda yang dikirim untuk persiapan khusus sekolah. Kalau nggak salah saya ada 90 sekian tenda akan dikirim, tapi baru datang kalau nggak salah saya cuma 6 tenda. Itu persiapan khusus untuk sekolah. Kemudian ada instruksi juga dari Kepala Dinas Provinsi bahwa sekolah akan difungsikan, akan diaktifkan dengan cara mereka boleh berpakaian biasa, yang penting sesuai dengan syariat Islam di Aceh. Begitu juga dengan alat tulis dan lainnya. Ini pemerintah Aceh juga lagi berkoordinasi dengan
Kementerian Pendidikan, semuanya akan disiapkan. Nah ini kan seiring waktu kan hanya besok, tinggal tanggal 5. Mungkin persiapan ini kalau saya rasa masih butuh waktu juga. Tapi supaya ada kegiatan anak-anak kita ini seperti instruksi Kepala Dinas Pendidikan Aceh agar sekolah ini aktif, mereka boleh pakai baju bebas asal sopan dan sesuai dengan syariah. Silahkan, aktivitas akan dilakukan oleh guru-guru yang ada di Aceh. Satu hal lagi mungkin ya Pak, mungkin banyak orang bertanya-tanya Pak soal relokasi dari tempat-tempat rumah yang memang kondisinya cukup parah, misalkan di daerah Langkahan itu Pak, atau yang lumpurnya bisa sampai ke atap gitu Pak. Itu apakah nanti rumahnya, nanti hunian tetapnya bakal kembali dibangun di daerah-daerah itu, atau mungkin ada inisiatif pemerintah melakukan relokasi ke lokasi yang lebih aman Pak? Itu bagaimana pembicaraan? Jadi keputusan kita dengan BNPB kemarin, pertama ini bagi masyarakat kita yang rumahnya tidak memungkinkan untuk di daerah banjir itu akan direlokasi. Ada juga masyarakat kita ini kan tidak mau pindah kadang-kadang dengan dari kampungnya. Bagi mereka ini adalah tanah tempat tinggal mereka, mau apapun mereka tidak akan mau pindah. Tetapi kalau itu yang menjadi ancaman banjir ke depan untuk mereka, itu tetap akan kita pindahkan. Tetapi kalau setelah kita kaji bahwa itu aman, kita akan membangun di tempat mereka yang mau. Karena boleh pilih huntap ini, pertama boleh pilih untuk membangun di tanah mereka sendiri, tanah itu, dan mereka boleh pilih yang direlokasikan di tempat lain. Nah, antusiasme masyarakat Indonesia nih Pak, saya lihat di media sosial, kemudian juga bantuan yang mengalir cukup tinggi nih Pak untuk Aceh. Termasuk relawan yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri Pak. Ada yang mungkin disampaikan kepada para relawan dan masyarakat Indonesia yang sudah membantu luar biasa di Aceh nih Pak? Pertama sekali kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh penyumbang dana, khususnya kepada relawan yang telah hadir ke Aceh dan bisa membantu langsung dan melihat langsung apa yang terjadi di Aceh. Memang bedanya kejadian 2004 dulu adalah ketika tsunami itu hanya 4 atau 5 kabupaten kota yang kena, dan itu pun adalah orang pesisir yang kena. Tetapi untuk yang kali ini adalah dari 23 kabupaten kota, 18 kabupaten kota yang terdampak. Yang terparah adalah ada 7 kabupaten kota yang cukup parah. Malah ada satu orang datang ke saya, Pak Wagub, saya ini selama 25 tahun 2 kali udah musibah. Kenapa? Dulu waktu tsunami saya tinggal di pinggir laut katanya. Terus karena trauma kami pindah di pinggir gunung. Begitu kemarin tsunami gunung turun, kami kena lagi katanya. Makanya kalau yang namanya musibah, mau kita kemanapun ya sudah takdir kan gitu. Tapi ya sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita berusaha adalah yang terbaik. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh yang telah ulur tangan membantu masyarakat Aceh, dan kepada relawan yang telah susah payah hadir ke Aceh membantu dalam pemulihan bencana ini. Kami atas nama pemerintah Aceh mengucapkan ribuan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wagub atas waktunya. Semoga Pak Wagub diberikan kesehatan, kekuatan terus untuk bisa sama-sama dengan Pak Mualim juga membantu masyarakat Aceh melakukan pemulihan terhadap masyarakat sehingga bisa kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih, saya Adil Kausar dari Desa Upah, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, melaporkan untuk Rakyat Merdeka.